Teman-teman, nah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum. Nah, judul praktikum kali ini adalah mengenai materi laju reaksi. Nah, untuk praktikumnya, ayo langsung saja kita praktikum. Let's go praktikum. Baik, jadi pertama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu kita sudah sediakan 2 gelas dengan air sebanyak 50 ml, di mana kedua gelas ini sudah sama ukurannya. Untuk percobaan pertama, kita akan memasukkan CDR ke dalam 50 ml gelas, 50 ml air dengan keadaan CDR yang utuh. Nah, sebelum kita memasukkan, ingat kita harus menghitung waktu berapa lama CDR ini dapat larut dalam 50 ml air. Langsung saja kita masukkan. Kita tunggu sampai benar-benar habis CDR-nya larut dalam air. Langkah berikutnya adalah kita akan menghancurkan evaporation, atau di sini kita akan memakai CDR. Maka kita akan hancurkan CDR-nya dengan menggunakan sendok. Kita hancurkan sampai dia berbentuk dengan serbuk. Nah, setelah CDR-nya berbentuk halus, selanjutnya kita akan langsung memasukkannya ke dalam air sebanyak 50 ml. Nah, jangan lupa untuk mencatat waktu yang diperlukan untuk CDR ini larut ke dalam air. Langsung saja kita masukkan. Baik, untuk praktikum selanjutnya kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ambil pertama gelas yang kita gunakan, kemudian kita akan menambahkan 5 ml stok vitamin C ke dalam gelas ini. Di sini saya menggunakan alat ukur seadanya, yaitu sendok sirup. Di sini sudah terukur 5 ml. Langsung saja kita masukkan. Di sini sudah 5 ml, kita langsung masukkan saja. Kemudian kita tambahkan yang
dengan larutan iodin. Di sini larutan iodin yang diperlukan adalah 5 ml juga. Nah, langsung saja kita akan masukkan maksudnya masuk berukur 5 ml, langsung saja kita masukkan. Dan setelah itu kita tambahkan dengan larutan Aquades sebanyak 15 ml. Langsung saja kita masukkan larutan Aquadesnya sebanyak 15 ml. Jadi kita akan menambahkannya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, setelah itu larutannya seperti ini, dan kita akan berikan label dengan nama labelnya itu larutan A. Oke? Langkah selanjutnya kita akan membuat larutan B, di mana alat dan bahan yang diperlukan itu hidrogen peroksida, yaitu sebesar 3%. Di sini kita membutuhkan larutan hidrogen peroksida sebesar 15 ml. Di sini kita akan mengukurnya dengan menggunakan sendok sirup. Di sini kita menuangkannya 15 ml. 5 ml, 10 ml, 15 ml. Kemudian untuk jumlah dulu. Kemudian kita akan menambahkannya dengan 15 ml Aquades. Jadi langsung saja kita masukkan 5, 10, 15. Dan yang terakhir adalah menambahkan 3 ml larutan kanji. Di sini kita langsung saja karena baik, ini ya 3 ml, kita langsung saja masukkan. Dan hasilnya seperti ini. Lalu kita berikan label larutan B, tulis B. Nah, setelah ada larutan A dan larutan B, kemudian kita akan tuangkan larutan A ke dalam larutan B. Ingat, catat waktu yang dibutuhkan dalam proses pereaksian ini dan apa saja gejala-gejala yang akan ditimbulkan. Mari kita lihat. Nah, lakukan langkah-langkah yang tadi beberapa kali dan analisis hasil perubahan warna dan kecepatan reaksi tersebut. Oke? Baik, seperti pada praktikum sebelumnya, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama kita siapkan adalah membuat larutan A terlebih dahulu, di mana kita memerlukan larutan vitamin C sebanyak 5 ml. Kita ambil larutannya terlebih dahulu sebanyak 5 ml. Ini larutan vitamin C-nya kita tuangkan terlebih dahulu. Kemudian kita memakai larutan iodin sebanyak 5 ml juga. Larutan iodin 5 ml, dan kita masukkan 30 ml air atau Aquades. Di sini kita masukkan 6 kali karena alat ukurnya hanya sebatas 5 ml. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4 5
6. Nah, setelah itu kita akan beri nama larutan ini dengan label larutan A. Langkah selanjutnya kita akan membuat larutan B, di mana larutan B itu adalah 15 ml larutan hidrogen peroksida. Kita ambil terlebih dahulu 15% larutan hidrogen peroksidanya. Hati-hati, ini kita tuangkan 5 terlebih dahulu. 5, 10, 15. Nah, selanjutnya adalah menambahkan larutan kanji sebanyak 3 ml. Ini larutan kanji, kita masukkan 3 ml saja. Nah, pastikan alat untuk mengambil larutan itu bersih terlebih dahulu. Di sini karena larutan langsung kering, maka tidak terlalu diperhatikan secara khusus. Nah, setelah dituangkan kanji, selanjutnya kita akan memasukkan larutan Aquades sebanyak 30 ml. Di sini kita masukkan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita akan beri label pada larutan B ini, label B. Baik, jadi sudah jadi larutan B-nya. Nah, di sini kita akan mencampurkan larutan A dan larutan B. Kita langsung saja tuangkan dan catat waktunya dia bereaksi dan perubahan apa yang terjadi. Oke, langsung saja. Ya, kita catat waktu larutan ini bereaksi dan amati perubahan warna yang terjadi. Nah, di sini kita akan mencampurkan larutan A dan larutan B dalam keadaan suhu kamar. Kita langsung saja tuangkan dan catat waktunya dia bereaksi dan perubahan apa yang terjadi. Oke, langsung saja. Ini dia. Kita catat waktu larutan ini bereaksi dan amati perubahan warna yang terjadi. Ini dalam keadaan suhu kamar. Suhunya ada berada pada suhu kamar. Jadi langkah selanjutnya adalah setelah ada larutan A dan larutan B, kemudian kita akan rendam pada air es selama 10 menit. Ayo kita lakukan. Baik, ini merupakan proses perendaman pada air es sehingga suhunya akan turun. Kita lakukan selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit kita dinginkan, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan campurkan larutan kedua, larutan
Dan saat kita campurkan, ingat ukur waktu yang diperlukan larutan ini untuk bereaksi dan gejala apa yang timbul, baik itu perubahan warna dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masukkan. Nah, jadi seperti ini. Kita amati waktu yang diperlukan. Nah, sekian video saya mengenai materi praktikum tentang laju reaksi. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan saya tutup dengan sampai jumpa. Dadah.